Usia 18 tahun. Katanya sih udah dewasa, udah bisa nonton 18 plus. Kalau menurut gue, ini belum bisa disebut usia dewasa, tapi lo berada di usia akhir remaja lo. Kalau kata gue sih, ini salah satu fase yang paling unik dalam hidup kita. Unik? Yap, unik. Ada 3 jenis masalah yang bakal lo hadapi di fase ini. Tapi, sebelum lanjut, channel ini adalah sekolah virtual era milenial yang ngajarin apa yang sekolah konvensional nggak ngajarin ke lo, berdasarkan pandangan mengenai masalah dan fenomena yang umum dihadapi orang-orang hari ini. Apa itu? Emosi, cinta, dan kepribadian. Di usia ini, emosi lo bakalan sulit-sulitnya dikontrol. Lo bakal ngerasa mudah marah dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena lo nganggep yang lo lakuin itu benar. Lo menolak untuk mengaku salah. Sementara yang nggak sejalan dengan lo itu salah. Lo bakal berada pada perubahan mood yang lebih cepat. Mihaly dan Red Larson dalam penelitiannya bilang kalau di usia remaja, perubahan mood dapat terjadi hanya dalam 45 menit saja. Dan lo sekarang berada di penghujung masa remaja lo. Yang berarti ini bisa dengan lebih cepat berada pada perubahan mood tersebut. Berkaitan dengan ini, yang lo perlukan adalah me time. Perubahan mood yang cepat ini dipicu oleh kebingungan yang lo pikirin. Abis ini, lo mau kemana? Lulus SMA nanti, kerja apa kuliah ya? Pada intinya kebingungan ini membawa lo pada pemikiran yang berlebihan yang bikin lo berada pada mood yang cepat berubah. Tapi, pikiran berlebihan ini wajar dialami pada masa remaja. Yang lo harus tahu adalah untuk nggak ngelampiasin ini sembarangan. Dan lo butuh adalah me time. Mungkin lo lagi ngerasa pengen banget bebas. Lo mulai jenuh dengan batasan yang lo dapat dari orang tua lo. Lo merasa udah cukup umur buat mendapat berbagai kelonggaran. Padahal, lo salah. Orang tua lo udah pernah berada pada usia yang sama. Dan mereka tahu gimana rasanya berada pada usia lo yang saat ini. Mereka tahu apa yang terbaik buat lo dalam usia ini. Ini saat yang paling tepat buat lo nurut dulu ke perkataan mereka. Karena mereka lebih dulu ngadapin masa ini dibandingin lo. Pada akhirnya, lo bakal dapat kok kebebasan itu pada saat dan waktu yang tepat. Masalah selanjutnya adalah kepribadian. Berhubungan dengan kebingungan yang lo hadapin itu, pada intinya yang lo cari adalah jati diri. Kebingungan itu juga didasari pada rasa takut. Takut kalau lo nanti salah jurusan. Takut kalau lo kerja terlalu cepat. Pada intinya, lo takut pada masa depan lo sendiri. Takut kalau lo bakalan gak jadi apa-apa. Rasa takut ini bikin beberapa orang menjadi pengecut, memilih untuk jadi cuek karena nggak mau kepikiran. Masa bodoh adalah pelarian terbaik bagi orang-orang seperti ini. Tapi, masa bodoh itu bukan pilihan yang baik. Lo udah benar banget kok buat jadi bingung. Lo udah wajar banget kok jadi takut. Tapi, yang harus lo tahu adalah gimana lo ngadapin rasa takut itu. Dan ini berhubungan dengan masalah selanjutnya. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri ini gak terbatas pada status lo sebagai manusia. Ini juga tentang apa minat lo, apa passion lo, apa yang bikin lo senang kalau lo ngerjain sesuatu. Dan itu jawaban yang paling tepat buat ngadapin rasa takut lo itu. Lo jalanin aja dulu yang lo suka. Lo daftar aja dulu di universitas mana yang lo mau. Lo ngambil aja dulu jurusan yang emang lo ngarapin. Lo ngelamar kerja apa di tempat yang lo mau. Gak usah takut ntar gak lulus, saingannya banyak. Hasil akhirnya itu urusan belakang. Lo gak usah pikirin itu dulu. Yang penting sekarang ini adalah lo harus ngelakuin apa yang lo suka, apa yang bikin lo senang. Kalau lo gagal, it's okay. Lo ngelakuin kesalahan, it's okay. Itu hal yang wajar banget buat salah dalam hidup. Lo gak bakal bisa seterusnya ngelakuin hal yang benar. Berbuatlah salah itu wajar. Kesalahan yang lo lakuin itu adalah pengalaman berharga buat lo. Itu berharga banget. Lo pasti udah pernah dengar nama-nama besar ini. Steve Jobs, Albert Einstein, Jack Ma, Bill Gates, dan J.K. Rowling. Mereka adalah orang-orang yang pernah berbuat salah. Mereka adalah orang yang pernah ngerasain kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Tapi, lo lihat mereka sekarang. Bill Gates punya Microsoft. Steve Jobs punya Apple. Einstein dikenal sebagai salah satu orang tercerdas yang pernah hidup. Jack Ma punya Alibaba. J.K. Rowling punya Harry Potter. Mereka salah dulu baru benar. Mereka gagal dulu baru sukses. Pada intinya, buat salah itu it's okay. Tapi, yang salah itu kalau lo jatuh pada kesalahan yang sama. Kesalahan yang lo lakuin harus dijadiin pengalaman berharga. Supaya lo gak jatuh lagi ke lubang yang sama. Dan semua itu bakal ngerubah lo jadi orang yang lebih baik. Hingga akhirnya semua itu bakal menjadi lo pada versi terbaik dari diri lo sendiri. Ketekunan juga adalah hal yang terpenting. Lo pasti udah banyak banget lihat orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Dan juga ada orang yang sukses di berbagai bidang. Dan lo berusaha ngelakuin hal yang sama. Ini gak sepenuhnya salah sih. Tapi yang harus lo tahu, orang-orang ini nekunin satu bidang terlebih dahulu sebelum masuk ke bidang lainnya. Steve Jobs ngembangin Apple dulu hingga menjadi perusahaan yang sangat besar sebelum Steve Jobs punya Next dan juga Pixar.
J.K. Rowling ngembangin Harry Potter dulu hingga sukses sebelum dia punya Fantastic Beasts and Where is to Find Them. Jadi, konsistensi ini bukan berarti lo nggak boleh nempuh bidang yang lain. Boleh banget, tapi lo harus nyelesain bidang yang pertama dulu sebelum lo menekuni hal yang lain. Pada intinya, lo harus nyelesain satu hal dulu sebelum lo ngerjain yang lain. Dan masalah terakhir adalah cinta. Gue nggak bilang kalau di usia ini lo baru ngerasain cinta. Tapi di usia ini cinta punya pengaruh yang cukup besar dalam hidup lo. Cinta yang gue maksud di sini bukan cuma soal pacaran, tapi juga keluarga dan sahabat. Aturan-aturan yang kita bahas tadi itu adalah salah satu bentuk cinta dari orang tua lo. Cinta pada dasarnya adalah rasa peduli, dan rasa peduli yang berakibat pada pembatasan. Yap, pembatasan. Jangankan dalam keluarga, hubungan lo sama pacar lo aja pasti ada batasannya kan. Meskipun sedikit, dia pasti bakal ngasih lo last line yang lo gak boleh lewatin. Dan itu adalah bentuk cinta. Pada intinya, semua batasan yang lo lakuin itu demi kebaikan lo. Dan memang hidup ini semuanya perlu ada batasannya. Semua udah punya porsinya tersendiri. Dan lo pasti juga udah tahu, segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Biar gak berlebihan, makanya dibatasi. Dan batasan yang lebih banyak dipatuhi pada usia lo seperti ini adalah batasan dari pacar lo. Itu kalau lo punya ya. Sekecil apapun, pasti ada aturan yang gak tertulis, itu supaya hubungan lo berjalan lancar. Tapi, dengan segala batasan yang udah dijalanin, gak semua hubungan berakhir indah. Dan itu bukan masalah. Putus cinta itu bukan kiamat. Besok masih bakal lo laluin. Putus cinta gak bakal bikin rotasi bumi ini berhenti berputar. Lo harus tetap lanjutin hidup lo. Lo harus move on. Yang salah juga saat lo pacaran ini adalah pacaran gak kenal waktu. Lo udah seharian sama dia, malamnya lo juga nelponan sama dia. Itu udah gak wajar sih. Kalian emang perlu waktu berdua, tapi gak semua waktu adalah milik pasangan kalian. Lo masih punya banyak hal yang perlu lo kerjain. Lo masih punya masa depan yang selalu lo khawatirkan buat lo kejar. Lo harus buat diri lo jadi produktif. Kapan lo ada waktu buat ngerjain apa yang lo suka kalau semua waktu lo buat pasangan lo? Tapi gak semua di usia ini punya pasangan. Ada juga yang jomblo tapi udah suka sama orang. Kalau lo cowok, lo harus nyatain perasaan itu kalau lo gak mau keganggu dengan rasa penasaran yang menghantui lo. Tapi, kalau lo ngerasa oke-oke aja, gue gak maksa sih. Tapi, kalau lo cewek, lo gak perlu nunggu selama itu buat seseorang yang belum pasti suka sama lo. Atau, juga belum pasti serius sama lo. Lo mendingan membuka peluang buat orang lain. Tetangga sebelah kompleks mungkin, yang serius jauh lebih baik dibanding dia yang ngasih lo harapan tanpa kepastian. Gue harap video ini bisa bantu kalian ngadapin masa ini. Tetap semangat ya, semua akan baik-baik aja.